Hello everyone, perkenalkan saya Thalita Suhaila. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa non-litigasi melalui proses mediasi. Penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan melalui proses litigasi maupun proses non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa non-litigasi, salah satunya ialah melalui mediasi. Ketentuan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang merupakan pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Dalam penyelesaian sengketa, proses mediasi wajib dilakukan terlebih dahulu. Apabila tidak menempuh proses mediasi, penyelesaian sengketa tersebut melanggar ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sifat dari proses mediasi pada asasnya tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain. Hal-hal yang perlu diketahui dalam mediasi dijelaskan sebagai berikut. A. Biaya-biaya dalam mediasi. Terdapat beberapa biaya yang ada pada penyelesaian melalui jalur mediasi, antara lain yang pertama, biaya jasa mediator. Mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Namun, biaya jasa mediator non-hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Yang kedua, biaya pemanggilan para pihak. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi terlebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan. Biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara. Yang ketiga yaitu biaya lain-lain. Biaya lain-lain dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dibebankan sesuai kesepakatan para pihak. B. Jenis perkara yang dapat diselesaikan dengan proses mediasi. Perkara atau sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, terkecuali hal-hal diantaranya: A. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya, meliputi antara lain: yang pertama, sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga. Yang kedua, sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan hubungan industrial. Yang ketiga, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Yang keempat, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Yang kelima, permohonan pembatalan putusan arbitrase. Yang keenam, keberatan atas putusan Komisi Informasi. Yang ketujuh, penyelesaian perselisihan partai politik. Yang kedelapan, sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana. Yang kesembilan, sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian B. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut. C. Gugatan balik atau rekonvensi dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara atau intervensi. D. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan. E. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat. Lalu C. Tahap pramediasi. Sebelum memasuki proses mediasi, terlebih dahulu dilakukan tahap pramediasi dengan tahapan sebagai berikut. Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Kemudian, ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Kemudian, hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Lalu, kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Lalu, hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam perma ini kepada para pihak yang bersengketa. D. Tahap-tahap proses mediasi.
Proses mediasi dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati. Masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Yang kedua, dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Yang ketiga, proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, dan berdasarkan kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara. Kemudian, jika diperlukan dan atas kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi. Keuntungan mediasi. Ada beberapa keuntungan yang didapatkan dari pelaksanaan mediasi, yaitu penyelesaian bersifat informal. Yang menyelesaikan sengketa adalah pihak sendiri. Jangka waktu penyelesaian pendek, biaya ringan, aturan pembuktian tidak perlu, proses penyelesaian bersifat konfidensial, hubungan para pihak bersifat kooperatif, komunikasi dan fokus penyelesaian, kemudian hasil yang dituju sama menang. Hak para pihak memilih mediator. Dalam proses mediasi, penanganan perkara dapat memilih mediator yang akan memediasi mereka. Mediator yang dapat dipilih adalah sebagai berikut. Yang pertama, hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan. Yang kedua, advokat atau akademisi hukum. Yang ketiga, profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa. Yang keempat, hakim majelis pemeriksa perkara. Yang kelima, gabungan antara mediator. Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri. Menempuh mediasi dengan itikat baik. Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikat baik. Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan itikat tidak baik. Keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat dalam mediasi. Sesuai pasal 26 Perma nomor 1 tahun 2016, dimungkinkan keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat dalam mediasi. Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli. Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Hasil mediasi mencapai kesepakatan. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikat tidak baik. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pengawas. Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan. Dalam kondisi ini, mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Dalam hal para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangannya atau para pihak dinyatakan tidak beritikat baik. Tempat penyelenggaraan mediasi. Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri, atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak. Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan di luar pengadilan.
Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Hakim di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu pertama, sesuai kehendak para pihak, kedua, tidak bertentangan dengan hukum, ketiga, tidak merugikan pihak ketiga, keempat, dapat dieksekusi, kelima, dengan itikat baik. Sekian pemaparan dari saya and thank you for watching.